Kembali lagi bertemu dengan KRH, kali ini dalam pembahasan soal-soal PK. Nah, kali ini KRH punya beberapa soal PK, salah satunya seperti yang ada di layar adik-adik. Jika tabel berikut menyatakan hasil fungsi f dan g, nah adik-adik boleh lihat langsung di layarnya ya. Ada tabel x-nya 0, 1, 2, dan 3, kemudian ada fx-nya, ada gx-nya. Nah, berdasarkan tabel di atas, manakah hubungan yang benar antara P dengan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, lalu kita lihat di sini ada P dan Q, di mana P-nya menyatakan F. Nah, ada seperti bulatan, nah itu adalah bacanya komposisi ya. F komposisi Q, komposisi F1, sementara Q-nya adalah G komposisi F, komposisi G 2. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama, kita akan kerjakan dari yang terbelakang dulu ya. Jadi F komposisi G komposisi F1. Nah, jadi yang pertama kita kerjakan dari belakang dulu. Yang pertama kita lihat tabelnya, berapa nilai dari F1. Kalau dikatakan F1 berarti X-nya 1. Nah, yang X-nya 1 kita fokus di sini. X sama dengan 1, lalu kita lihat F-nya. Ternyata saat X-nya 1, nilai F-nya adalah 3. Maka F1 ini setara dengan 3. Berikutnya kita maju lagi. Berarti tadinya G komposisi F1 sekarang berubah menjadi G3. Kenapa G3? Ini saya tulis saja dulu ya. Nah, berarti jadinya di sini F komposisi G3. Karena tadi F1-nya nilainya adalah 3. Oke, nah lalu kita lihat lagi tabel nilai daripada G3. G3 berarti X-nya sama dengan 3. Manakah X-nya sama dengan 3? Nah, yang ini. Lalu kita lihat G-nya. Ternyata nilainya adalah 2. Oke. Berarti ini sama aja. Nih, saya ganti dulu. G3 setara dengan 2. Nah, berarti sekarang tinggal F2. Nah, berapakah nilai F2? Lalu kita lihat lagi saat X-nya sama dengan 2, berarti F-nya adalah 1. Nah, jadi F2 itu sama dengan 1. Sehingga nilai P ini sama aja dengan 1. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk si Q. Konsepnya sama atau cara pengerjaannya sama. Yang pertama kita lihat G2. Kita lihat G2 saat X-nya 2, ternyata nilai G-nya adalah 1. Nah, ini 1. Nah, berikutnya nanti F1. Ya. F1 X sama dengan 1, F1 berarti yang ini. Jadinya 3. Maka nanti yang terakhir si Q ini sama aja dengan G3. Berapa nilai G3? Nilainya adalah 2. Nah, nilainya adalah 2. Oke, sekarang tinggal kita bandingkan antara P dengan Q. Berdasarkan data yang udah kita peroleh, P-nya 1, Q-nya 2, berarti fix jawabannya adalah bebek. Nilai Q lebih besar daripada si P, atau P lebih kecil daripada Q. Oke, kita lanjut. Berikutnya, C adalah banyak bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan X-1 kali X plus 2 kali X-1 per X-3 lebih besar sama dengan 0. Lalu, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kita lihat nilai P-nya adalah 3, sementara nilai Q-nya adalah C. Berarti tugas kita adalah mencari nilai C-nya. Bagaimana cara mencari nilai C-nya? Sudah pasti C ini didapat dari penyelesaian pertidaksamaannya.
Yang pertama kita lihat pertidaksamaannya, ada faktor yang sama yaitu x-1 dengan x-1. Maka yang pertama ini kita gabungin dulu sehingga kita akan peroleh x-1 kuadrat, kemudian dikali dengan x plus 2, lalu dibagikan dengan x-3. Nah, ini nanti semuanya katanya lebih besar sama dengan 0. Karena ada tanda sama dengan, maka kita hati-hati. Ini adalah pembagian atau pecahan. Syarat supaya pecahan mempunyai nilai, syaratnya bahwa penyebut tidak boleh 0. Oke, penyebut tidak boleh 0. Yang membuat penyebutnya bernilai 0 adalah x sama dengan 3. Sehingga nanti syarat tambahannya bahwa x-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke. Nah, ini kita cari dulu si pembuat 0. Dari sini kita akan peroleh x-nya sama dengan 3. Dari sini kita peroleh nilai x-nya sama dengan min 2. Kemudian dari sini kita peroleh x-nya sama dengan 1. Nah, perlu adik-adik ingat catatan di sini. Nah, ini saya tuliskan dulu catatannya ya. Ada catatan. Ini menentukan daerah nanti ya, daerah pertidaksamaan. Jika faktor daripada pertidaksamaan berpangkat ganjil, maka tanda pertidaksamaannya bergantian atau gonta-ganti. Sementara jika faktor berpangkat genap, maka nanti tandanya tetap atau tidak ganti. Nah, ini catatan buat adik-adik supaya nanti bisa mengerjakan soal pertidaksamaan ini. Oke. Nah, sekarang kita buat ke dalam garis bilangan. Kita urut mulai dari faktor yang paling kecil. Yang pertama ada minus 2, ada 1, ada 3. Karena minus 2 posisinya sebagai pembilang, berarti ini tidak jadi masalah, sehingga minus 2 ini adalah bulatan berisi. Kemudian 1 juga seperti itu, 1 bulatan berisi. Sementara 3 bulatan kosong, karena tadi syaratnya x-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, setelah itu kita ambil titik uji. Ngambil titik uji ini bebas mau berapa aja, asal jangan min 2, 1, dan 3. Misal yang saya ambil adalah titik ujinya di sebelah kanan ini, nilainya sama dengan 4. Nah, yang 4 ini nanti kita ujikan ke pertidaksamaannya. Gitu ya. Kita masukkan ke 4 kurang 1 kuadrat kali 4 plus 2 dibagi 4 min 3. Hasilnya pasti positif. Nah, kemudian kita akan cari tanda di sini kira-kira tanda apa. Kita akan melangkah untuk boleh sampai di sini kita harus melewatin si 3. Lalu kita lihat 3 ini kan berasal dari si penyebut tadi ya, dimana faktornya berpangkat 1 alias ganjil. Kalau faktornya berpangkat ganjil berarti tandanya gonta-ganti. Tadi sudah plus, berarti sekarang jadi min. Kemudian kita melangkah lagi ke sini ya. Melangkah lagi ke sini, kita melewatin 1. Kita lihat 1 itu berasal daripada ini, dimana faktornya adalah pangkat 2. Yang artinya pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap berarti tanda tidak berubah alias tetap. Nah, tadi negatif berarti sekarang juga masih tetap negatif. Lalu kita akan cari lagi tanda apa yang harus di sini, melewati min 2. Min 2 kita perhatikan faktornya pangkat 1, berarti ganjil, maka berubah lagi menjadi tanda positif. Nah, karena mintanya lebih dari 0 itu artinya positif ya. Maka yang menjadi penyelesaiannya adalah yang positif. Yang mana yang positif? Berarti dari minus 2 ke kiri dan 3 ke kanan. Nah, inilah yang menjadi penyelesaian. Tapi yang dia minta adalah yang
Tidak memenuhi berarti yang bukan. Yang bukan penyelesaian berarti dari minus 2, sorry. Nah, dari sini sampai ke sini ya. Nah, inilah yang bukan. Oke. Jadi yang bukan itu, yang bukan pertidaksamaan adalah X diantara min 2 sampai 3. Oke. Lalu kita cari bilangan bulat antara min 2 sampai 3 ada berapa banyak? Bilangan bulatnya ada min 1, 0, 1, 2, dan 3. Berarti bilangan bulatnya ada sebanyak 5. Sehingga C-nya ini sama dengan 5. Maka kalau kita bandingkan P dengan Q, ternyata Q lebih besar. Maka jawabannya lagi-lagi bebek. Oke, lanjut lagi soal yang terakhir. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Nah, kalau dikatakan Y sebagai fungsi dari X, ini artinya Y sama dengan Fx. Nah, cara melihat grafik fungsi Y sama dengan Fx atau tidak ini cukup gampang banget, butuh 5 detik selesai gitu ya. Caranya gimana Kak? Nah, kalau fungsinya adalah Y sama dengan Fx, cukup kamu tarik aja garis sejajar dengan sumbu Y. Pada grafiknya. Dan nanti garis tersebut harus memotong grafik pada satu titik. Nah, pada satu titik. Lebih dari satu berarti dia bukan fungsi Y sama dengan Fx. Kalau tidak memotong, nah dia juga bukan fungsi Y sebagai Fx. Oke? Jadi langsung kita lihat dari opsi A. Opsi A, kalau misalnya saya tarik nih garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, saya tarik garis sejajar sumbu Y pada grafiknya. Ternyata grafiknya dipotong pada dua titik. Siapa itu? Nah, di sini dan di situ. Yang artinya apa? Berarti yang opsi A bukanlah Y sebagai fungsi X. Lalu kita lanjut yang opsi B. Opsi B saya tarik juga. Nah, ternyata grafiknya dipotong pada 2 titik. Yang artinya apa? Opsi B juga salah. Kita lanjut yang C. Yang C juga kalau saya tarik, nah di sini dan di situ, dia juga dipotong pada 2 titik. Berarti yang ini juga bukan jawabannya. Lalu yang dodol saya tarik juga, ternyata dipotong nih, ada 2 titik. Berarti ini juga bukan jawabannya. Sementara yang Eko, kalau saya tarik, mau dimanapun saya tarik, asal sejajar dengan sumbu Y, dia hanya dipotong 1 titik aja. Sehingga kalau dia tanya yang manakah yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X, berarti jawabannya adalah Eko. Simple banget ya. Jadi cukup 2 detik, 1 detik bisa menentukan jawabannya. Oke, jadi demikian pembahasan daripada KRH. Semoga adik-adik semuanya bisa memahaminya. Jikalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di dalam kolom komentar. Oke, demikian pembahasan dari KRH. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share pada teman-temannya. Thank you.